Nah, ini sudah tata cara mentauhidkan Allah gitu loh. Betul. Nah, ya kan? Tata cara mentauhidkan Allah. Napas naik masuk sekaligus. Tapi apa yang dibawa? Istinja. Napas naik. Allah turun membawa junub. Diam jadi sembahyang. Nah, di mana diamnya? Mau di sifat, mau di zat, mau di asma, mau di apa? Terserah bagaimana enaknya. Tidak bisa didefinisikan harus begini-begini. Tergantung maunya Allah. Di mana kita ditempatkan. Karena kita sudah bukan kita yang ingat. Kita diingatkan di situ. Sudah bukan pikir, bukan akal, Bang. Betul. Nah, itu maknanya asma itu. La sifati fi solati ilallah. Nah, tidak ada sifat manusia kembali di dalam sholat melainkan sifatnya dia. Karena manusia apa dia punya? Coba saja teliti dari telapak kaki sampai ujung rambut dua lengan. Ada enggak kepunyaan manusia di situ? Nggak ada itu. Kalau di Nasar itu udah hilang itu. Semua pemberian. Semua pemberian. Nah, itu ma'ani namanya. Kalau masuk ke martabat 7, wahidiyah namanya. Nah, Iya, betul. sudah nyata menjadi kenyataan. Nah, di mana kenyataannya? Insanian dan tak insani. Itu insanian desa itu wujud Allah pada Muhammad itu sudah ada tapi belum dinyatakan. Betul. Artinya sudah ada tapi belum dinyatakan gitu loh. Belum bersifat, belum. Maka turunlah al-insan nusirruhu wa ana sirrahu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku dan aku ini adalah rahasianya dia. Allah sendiri yang berkata ini. Iya. Maka apa makna rahasia? Citranya Allah kita ini. Nah, kalau dinyatakan dengan kata citra ini, ya gerak-geriknya Allah gitu loh. Kehendaknya Allah gitu loh. Makanya la ma'bud, tidak adalah yang kita sembah sujud melainkan di dia. Baru disambut dengan la maujudan fi sholati ilallah. Tidak ada yang ada melainkan Allah. Nah, maka kalau kita tauhid tata cara mentauhid, man halakallahu ala nur. Kenal itu apa itu nur. Nah, kan? Ala maujud ilallah. Itulah yang tertinggi, itu yang terdekat. Bahasa zat dirubah oleh Allah menjadi hidup, maka zat ini hidupnya Allah. Bahasa nur roh, nurullah. Bahasa kenyataan Ahmad, sudah tidak ada roh tapi membawa nama Ahmad. Dari Ahmad ini mulai sudah ada penciptaan percikan namanya Nur Muhammad di situ loh, Bang. Betul. Maka nyata sudah dunia ini dan isinya termasuk kita ini dari nurnya Muhammad. Maka disitulah maujudnya Allah. Maka singkatnya sekarang hidup itulah wujudnya Allah yang sangat nyata. Silakan dipahami. Tidak bisa tidak dipahami. Mau dipahami, mau merguru, mau tidak, nyata kehidupan wujudnya Allah itu ada. Kalau hanya hidup-hidupan, ya hidup-hidupan namanya. Ya hewan juga bisa seperti itu. Ya enggak, Bang? Suryadi. Iya. Di situ Bang saya di situ Bang saya dapat peringatan. Iya. Mudah-mudahan di sini tinggal kita lakukan. Nah, rahasia semua itu sudah. Terus padahal itu sudah ranah rahasia itu kan. Ya, betul. Tapi Bang. masih ada yang rahasia. Umpamanya kita berzikir ini. Sudah masuk di situ. Nah, itulah saya kalau ngomong itu enggak tele-tele, Bang, lurus, Bang. Saya enggak mau tahu, mau dipahami, mau enggak, saya enggak mau tahu itu. Inilah saya, Bang. Dari dulu tanya kan makanya itu. Allah itu jangan dicari. Kata saya masuk sini, Bang. Kata Allah, aku itu jangan itulah dicari. Aku sudah menjadi alam semesta. Ruh dan jasad. Hilang dia. Ya Muhammad, katakanlah jika ada yang mencari aku, katakanlah, atau mencari roh, itu urusanku, bukan urusan kita. Betul. Kita hanya sekedar untuk mengenal, kan begitu. Iya, betul. Karena ranahnya Allah. Nah, betul ranah Allah itu.
Nah, betul. Makanya ketika di situ yang disebut dengan Allah di situ menegaskan ayas alunaka ruh ruh amri rabbi wa ma utitu minal ilmu qalil. Barang siapa mempertanyakan tentang roh, maka itu urusanku, katanya kan. Artinya dia mentajalikan di situ gitu loh. Nah, mentajalikan itu kalau apa bahasa nasionalnya itu? Kalau sayanya dinyatakan itu, kalau sayanya nggak tahu kalau bahasa nasionalnya ada mani tasi kah itu apa itu? Saya walaupun saya sekolahnya sampai kelas 3 SMP enggak hebat bahasa Inggris gitu loh. Cuma ada sedengar manifestasi itu enggak paham saya. Kenapa? Tapi kalau bahasa kenyataan nyata ini ya memang saya di situ paham gitu. Kalau pakai bahasa nasional, kuantum, manifestasi, sains itu aduh enggak masuk saya tuh. Akan bertentangan karena saya memang enggak paham kata-kata itu. Mana ada di kata Allah itu manifestasi atau kuantum atau itu enggak ada itu. Enggak ada itu kata manifestasi. Itu kita tadi atau subjek objek itu yang membuat gaya-gaya bicara itu membuat mengelirukan dirinya sendiri itu. Bagaimana dengan syahadat Rasul menurut pandangan Bayanullah? Karena ada dua. Ya. Syahadat tauhid. Ya, betul. Asyhadu an la ilaha illallah itu tadi sudah diterangkan, alhamdulillah. Betul. Bagaimana dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Silakan. Ya abang itulah. Iya, makanya itu masuk pada Rasul. Jahillah. Itu sudah derana roh itu Ahmad namanya itu. Nah, Ahmad ini sudah menjadi berwadah namanya Muhammad. Muhammad ini menjadi menjadi wadah namanya Adam. Kan di situ, Bang. Betul. Nah, itu sudah. Ya, hilang sudah jasad. Iya, hilang jasad. Dengan nama Muhammad dan Ahmad gitu loh. Itu hanya orang dua itu. Kan begitu? Iya. Kan syahadat tauhid itu syahadat sendiri. Syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu kan Rasulullah, Nabi Muhammad. Nah, betul. Nah, itu kesan sifat. Kesan sifat. Siapa yang punya sifat? Ya Nabi. Cuman sifat. Ya. Nabi yang bersifat. Dan sifat sudah masuk. Ya, betul. Kesan sifat. Makanya kita tidak punya syahadat, kita numpang aja itu. Dia sendiri yang bersaksi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Nah, aku menyaksikan. Nah, artinya dia sendiri yang bekerja di situ. Karena memang ada ayatnya, bukan kita bisa mengada-ada karena dia sudah ada. Bukan kita meniadakan karena memang kita sudah tiada. Ya enggak? Kita tidak bisa mensifat-sifati karena Allah sudah mensifati. Jadi tidak bisa ngaku-ngaku karena memang sudah bertajali memang gitu. Nah, itulah namanya syahadat tauhid itu. Syahadat tauhid, ada sendiri. Ya. Ada Rasul. Jadi kalau terlalu banyak rangkaian ini dan itu, kapan paham bunda-bunda kita yang agak ingatannya udah anda betul, apalagi usianya, kasih lurus saja gitu loh. Ibu itu tidak ada. Nah, kan yang ada hanya Allah. Nah, ini saya jelaskan ini bunda-bunda yang tua-tua, mohon maaf ya. Di mana ketiadaan, di mana adanya, di mana diadakan. Nah, bunda ini umpamanya saya ini sudah tua. Atau siapapun, ketiadaannya ada pada roh. Tidak ada daya tubuh, tapi roh yang berdaya gitu loh. Nah, disitulah ibu tiada. Di situ juga ibu ada. Nah, kalau dengan nama Asma, dengan nama Muhammad ibu hilang, dengan nama Ahmad ibu hidup. Nah, bukan dengan napas lagi gitu loh. Sudah dengan hidup itu sendiri bertajalli gitu loh. Jadi santai-santai saja itu bunda. Siap. Ini nyata, ini gerak-geriknya itu Allah punya. Nah, ini udah lurus betul ini. Gimana? Alhamdulillah. Udah lurus betul. Oh ya, ini jurus jitu ini, jurus panah ini. Dua anak panah atau lebih dekat lagi itu. Kalau yang ada inilah kalau ala semua bang. Itu pun baru penyataan. Baru mengaku-ngaku. Kalau sudah innalillahi wa ilaihi rajiun baru sempurna.
lah kawala-walanya. Ya, itu ranah pribadinya dia, nanti akan diberi paham oleh Allah sendiri. Tidak bisa diakui. Iya, belum nyampe lah kawala quwata illa billah. Belum nyampe. Nah, nanti akan sampai nanti Allah itu. sendiri akan memahamkan nanti di situ. Nyata sekali di situ. Bukan mengaku. Makanya tidak bisa disebut karena Allah sendiri yang mengakui kita sebagai hamba. Ya ini kita aja yang ngaku. Mana buktinya kita diakui? Kan begitu, Bang. Ini secara pendek ini Bunda Nepi ya, ini bagi yang Iya, tapi kalau Bunda Nepi sih oke lah. Simpel lah. Supaya jangan banyak ini alif gadi ini tiba kapan sampainya itu. Hanya muter-muter di situ saja gitu loh. Kesimpulan tidak tahu juga gitu loh. Jadi buyar itu bagaimana cara mereka menyembah kan bingung. Kan begitu. Nah, ini secara pemanaan secara lurus ini. Nah, kalau masuk wazahiri, kita bahas wabatini. Nah, kezahiran Pak ya. Yang disahirkan yang diadakan itu adalah Muhammad. Nah, nyawanya bernama Ahmad. Itulah yang sudah sedia ada. Nah, gitu gimana? Sifatnya di innama amruhu iza aroda sayan ayyakula lahu hukum fayakun. Itu di kidam. Nah, kalau di wujud dinyatakan baru disebutkan ada gitu loh. Iya. Nah, karena tempat adanya itu di kidam gitu loh. Nah, kan? Seperti itu. Maka Ahmad inilah yang dirahasiakan. Begitu menyatakan menjadilah tubuhnya bernama Muhammad yang berjasad Adam. Nah, ini real ini kan? Benar Ini guru, nyata benar sekali ini. guru. Benar itu. Nah, ini enggak nilai-nilai saya ini. Lurus ini. Berarti rohnya Adam adalah Ahmad ya. Begitu ya. Nah, bukan Muhammad sudah Adam nggak ada Bang. Adam gaib kepada Muhammad, Muhammad gaib kepada nggak ada sudah. Jangan ada, kalau ada nanti dibakar Bapak nanti. Adam adalah Ahmad. Salah tadi ngomong tuh. Ya, nggak ada Bapak sudah. Bapak sudah menjadi Ahmad Muhammad gitu loh. Mana Ahmadnya? Nyawa. Mana Muhammadnya? Zahir. Nggak ada Adam di situ. Nah, itulah namanya tiada di situ, tiada di situ ada. Di situ gaibnya Bapak bukan pada Allah bersatu. Allah tidak pernah tersentuh dengan siapapun. Karena dia adalah maha suci gitu loh. Maka Allah. dikatakan subhana rabbikal bil izzati amma yasifun situ. Nah, kalau sudah di sini insya Allah gitu loh. Nah, Di situ itu adanya nama Allah itu. Kan begitu. Nah, saya selesaikan dulu ya, tinggal sedikit ya pembahasannya. Lanjut. Benar guru. Jadi Ahmad itu mewujudkan namanya Muhammad yang berjasad Adam. Kita belum bahas anunya ini Adam ini, baru kita bahas asmanya. Allama asma'akullahanya ini kita tidak ceritakan lembaganya tidak. Kalau itu nanti yang berketurunan. Nah, kita bahas alas tubuh rabbikum di situnya. Atau palian surat insan mimahalik lain di situ, surat At-Tarik perjalanan manusia di situ. Ini masih ranah-ranah gaib loh yang tidak kena dengan mani itu loh. Ini Ahmad ini tidak kena dengan mani, ini roh tidak kena dengan mani. Dia itu gara-gara dia baru ada mani gitu loh. Cuma itu belakang saya ini. Ketemunya Ibu Hawa. Ketemunya Ibu Hawa. Artinya Ahmad itu menyatakan Muhammad. Nah, itulah yang dinyatakan. Maka Ahmad itu menyaksikan, yang dipersaksikan adalah Muhammad. Nah, baru real syahadatnya. Bukan hanya menyebut. Ya kan? Nah, ketika nanti di saat pulang sakratillah, pasti dia tahu itu mana Ahmadnya. Muhammad sedang menyaksikan. Kadang-kadang Muhammad di luar, Ahmad di dalam. Nah, kadang-kadang Ahmadnya di luar, Muhammad di dalam. Kadang-kadang Ahmadnya di dalam, Muhammadnya di luar. Iya, kan timbul. Kalimatnya timbul. Nah, baru dia tahu itu apa katanya Ahmad. Misalnya dia di luar. Ini sebagai tanda saja sebenarnya, keluar dari diri kita, nongol di depan kita, masuk ke diri kita. Nah, kan begitu Bang. Nah, jadi begini Bang, kalau mati nanti ini, kalau ambil bahasa mati lah. Apa katanya Ahmad? Hei Muhammad,
Kapan kau sanggup? Nah, yo, oke. Salam kepada Allah. Saya tidak mau dijemput oleh kamu. Harus Allah sendiri. Set. Utusan pertama ditolak. Apa katanya Allah? Apakah dia tidak rindu? Dia tidak kangen dengan kekasihnya? Set, datang lagi. Salam katanya Allah. Apakah engkau tidak rindu kepada kekasihmu? Oh kalau begitu oke Muhammad, kita jalan sama-sama. Maka tidaklah ditinggalkan. Tidak ditinggalkan bang. Saya jalan sudah. Maka janganlah ada ini Adam ini harus Muhammad jadinya, bukan jadi Allah bang. Maka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Maujudnya Allah. Digandeng. Itu sudah kekasih di situ. Maka kalau lewat syahadat bang, pertama percaya kepada Allah itu, pertama percaya kepada syahadat itu cepat pak melalui rukun Islam dan rukun iman. Tapi banyak yang meremehkan rukun Islam, rukun iman ini. Padahal rukun iman itu pertama percaya kepada Allah. Nah udah kenal Allah enggak? Belum. Lalu kenapa kamu sembah orang belum kenal? Maka lari dia itu kepada syahadat gitu loh, mengenal syahadat dulu, baru bisa mengenal Tuhannya. Ini hebatin rukun Islam ini. Nah ini dia, nggak usah banyak reka-reka dulu, kenal ini Muhammad Syahadati dulu. Pertama mengenal syahadat ini, nomor 2 sembahyangnya. Nah, kan seperti itu bang. Betul. Sudah. Saya mau mute sebentar ya, saya mau buat rokok ini, pelintir rokok ini. Silakan abang-abang yang lain dulu musyawarah di situ. Makasih Bang Bayanul. Saya mau buat rokok dulu sebentar ini. Ada pemahaman begini saudaraku Tape Bayan, mohon sedikit pencerahan bahwa Allah itu sebenarnya bukan sosok, sehingga kita tidak bisa menempatkan kemana-mana begitu, karena dia tetap dalam keadaannya dan tidak pernah berubah. Nah, bagaimana pandangan Pak Bayan tentang hal ini? Allah itu hidam, baka, artinya tidak berubah-berubah. Ya, tidak bisa disamakan dengan siapapun. Laisa okay. Kan? Bagaimana membahas oke, saya kan sudah tahu dah poinnya. Kalau kita merajuk ke Laisa, dia tidak menciptakan bang. Kalau dia menciptakan sama jadinya, dia cacat kesuciannya. Kalau kita ambil ke Laisa. Nah, tapi kalau kami selihi, mana kami selihi itu? Itulah yang ditajalikan yang bernama Roh, yang bernama Ahmad. Disitulah mulai ada penciptaan. Sudah dilimpahkan kepada Roh itu. Karena ingin tahu ilmu itulah gudang ilmu itu. Gudang pengetahuan itu di Roh itu. Di situ dia. Kalimatnya perintah. Di situ ya kan sudah tadi diadakan gitu loh, dipersaksikan dari tadi Muhammad tadi. Allah tetap tidak kemana-mana, tidak di dunia, tidak di akhirat, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam diri, tidak di luar diri, tidak pula di segala bidang, tapi dia ada di mana-mana. Itulah bahasa yang disebut dengan berada di seluruh sekalian alam. Seperti itu. Bukannya banyak ya, bukan di sini banyak. Lebih besar. Bukan. Sekarang itu arti menunggal itu. Hati-hati itu. Iya besar. Betul. Lalu banyak masalah. Memang Allah tidak berubah. Itu namanya wujud kidam bako. Nah bako ini menuju kepada satu pak, bukan kepada dua, bukan kepada kehendak. Betul. Artinya begini bang. Bako dia sendiri tidak ada yang lain menjadi Allah, menjadi Tuhan saat ini, sebelum atau sesudah atau kapanpun. Itu makna daripada bako. Nah, terus nyata kebakoan itu dikidam. Arti keinginannya, kehendaknya itu yang disebut dengan maujud tadi. Sama sebenarnya. Nah, jadi nyata sudah kehendak Allah yang ada pada sifat ini. Maka itu disebut dengan bako. Artinya kalau masuk ranah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Harus ke sini larinya bang. Iman hanya dia yang diimani, hanya dia sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan-Tuhan lain.
tidak ada siapapun. Seluruh agama tidak ada Tuhan lain, hanya Allah. Islam, Allah berbuat sembah, artinya dia menciptakan sembah. Tata cara dia disembah, dia yang mengajari manusia melalui roh tadi. Nah, kalau di surat Ar-Rahman, Allamal insan allamahul bayan, kalau nggak salah ya, kalau silap-silapnya ya. Halakal insan allamahul bayan. Manusia Allah mengajarinya pandai. Nah, itu dia Islam. Nah, Islam ini menjadi Muslim nanti, artinya mengamalkan, kena dengan kata sembah. Nah, artinya selama dalam larangan, selama dalam perintah, ya kan, selama dalam janji, selama dalam ancaman. Itu disebut sembah. Itu disebut sujud. Mengikut serta menjunjung tinggi titah Allah melalui zabda Rasulullah baginda di situ. Di situ, Bang. Nah, itu sebenarnya. Nah, di situ dia. Kemudian tauhid. Tempat bertauhid roh di sana, karena yang pertama-tama ditajalikan adalah roh. Nah, kalau diterapkan di hati jadi tarekat dia. Jadi ingat. Ya kan? Iya, betul. Kalau di Al-Qur'annya kalbul mukminin kabaitullah. Sesungguhnya hati orang mukmin itu istananya Allah. Nah, gitu. Nah, maka hati ini dijaga, Bang. Jangan ada hasad, dengki, dendam iri di sini. Nah, di situ dia. Udah merinding saya kalau ke sini dong. Malah saya mau meneteskan air mata. Malu saya di situ, Bang. Ternyata saya ini tidak ada sama sekali, Bang. Nah, kalau mau ke situ mau memek saya. Itu makanya saya jarang live itu, Bang. Tapi saya ini, Bang, ya, siap dibantah, siap dihujat. Ini udah berapa kali saya dihujat, Bang. Dikatakan anjing, dikatakan babi. Tapi saya tidak terluka, Bang. Karena itu mereka itu bagian daripada diri saya yang belum paham. Karena itu juga diri saya, Bang. Ya, kan kita jadi orang gila mah tuh kagak sadar hina ge. Ya, Itulah dia, Bang. Iya. salah itu ujian kan gitu. Sadar orang gila mah dihina kita tawa. Sudah bukan saya lihat ujian, Bang. Bukan saya lihat ujian itu. Sudah takdir masuk ke rukun iman itu, kadar dan kadar. Kan di Sudah ketentuannya di situ. dalam sir ada nur, di dalam nur ada aku, katanya gitu. Nah, aku di sini Ya. bukan berarti sosok ya. Ya itu makanya dihilangkan kata aku tadi, Bang. Ntar dulu nanti saya bahas itu, Bang, ya. Saya selesaikan dulu marifatnya. Ya, silakan. Nah, marifat ini dia sendiri di situ bertajali, dia berilmu di situ loh. Dia punya sifat, dia punya zat, dia semua punya asma. Lagi bukan sosok. Nah, kemudian kalau diturunkan kepada sirullah, nurullah, nah, ada pada napas keluar masuk, turun dan naik. Nah, keluar masuk itu adalah sirullah, turun dan naik turun naik itu adalah nurullah. Nah, yang mana disebut nurullah? Ya perbuatan Ahmad roh tadi itu yang menaikkan, yang menurunkan napas ini, itu masuknya dengan sirnya atau nurnya. Ini saya tembuskan ini. Nah, ini betul ini. Saya tidak mengada-ada, ini betul sudah. Iya, betul guru. Cuma itu kalimatnya itu kalimat nasir tuh. Karena ini yang suka membuyarkan paham sirullah, nurullah. Kenapa Anda dikasih tahu jelas-jelas gitu loh? Betul. Iya, perubahan wujud dari cahaya menjadi angin. Nah, maka rasa itu, yang merasakan rasa, yang menciptakan rasa itu sudah dilimpahkan pada hayatullah itu. Kalau pada Allah hayat namanya, kalau pada kita hayun namanya, nyawa namanya, jatuh pada Ahmad, maka dia yang berbuat. Mana ada kita? Semuanya wujudnya Allah, mewujudnya Allah, nyatanya Allah, kenyataannya Allah. Memang begini saya menjelaskan, Bang, tegas, tapi bukan emosi, Bang. Bunda Nepi tahu di situ sifat saya begini, saya kalau menegaskan, menjelaskan di situ. Kalau udah keluar saya, Bang. Nggak akan keluar, saya harus begini, baru bisa keluar sendiri dia nanti. Iya, kayak Semangat saya di situ. Suka galak juga. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menghela nafas supaya kita jangan menduakan Tuhan, bagaimana caranya? Supaya kita jangan menyembah nafas. Oke? Oke. Maka janganlah dianggap itu adalah kita atau aku atau saya.
Sudah tidak ada di dalam syariat ada aku, ada sudah tidak ada itu, Bang. Betul kata Bang Suryadi, sudah tidak ada. Nah di situ langsung sudah. Dia sendiri yang bekerja. Baru tidak sirik gitu loh. Tanpa ditekadkan, tidak ada tekad-tekad lagi di situ sudah. Sudah nyata kelakuannya yang disebut dengan fa'il tadi itu, fa'idu gitu loh. Itu dia. Nah, maka sudah tidak ada beda. Mau bilang Allah sudah sama. Mau bilang hu pernyataan dia. Ya Allah juga yang menyatakan. Inilah yang disebut isi daripada kul. Perkataan dia. Hu ya dia, huwa ya dia. Hu artinya bersifat. Kul hu, ya kan? Kul huwa. Wallah ya Allah. Hu ya dia. Ahad ya dia sendiri gitu loh. Berarti sifat yang ada ini hanya menyaksikan pekerjaan dia. Iya Bang. Anda lah yang dipersaksikan oleh Allah. Anda tidak mampu menyaksikan Allah karena Anda diberikan penyaksian, dipersaksikan, diperlihatkan. Ini secara lurus dengan sendirinya itu. Secara nyata-nyata sudah. Tinggal bagaimana untuk memahami saja. Karena ini sudah agak-agak oleng kepala kalau kurang-kurang untuk memahami. Oke, tabayan, tabe. Ngopi guru, ngopi. Apakah ngopi. masuk apa keluar masuk itu dan naik turun itu, apakah itu yang disaksikan atau yang menyaksikan, saudara tabe? Ya, sudah satu sudah Bang. Yang menyaksikan perbuatannya dia. Kan dia yang mengadakan napas. Betul. Bukti. Napas ini tidak ada di dalam perut ibu, dia masuknya di urat. Dan kedudukannya di urat, angin ini. Nah, sementara rasa ini masuknya di sumsum, itu di tulang. Ayah itu di sulbi gitu loh. Nah, nanti kita bahas ke sananya. Banyak runutannya kalau ke sana, Bang. supaya berlanjut ini apa namanya? Kalau itu betul, kalau Bang, itu betul, Bang. tarekat itu penjelasan tarekat itu kaji diri, Ya, betul. tadabbur. Nah, betul. Kamu kan nur. Nah, nur. kalau sudah ke sini sudah enggak. Sudah putus marifat di sini gitu loh. Kan Allah sendiri yang berkajalnya. Tidak ada ilmu gitu loh. Apa kata Allah? Jangan kamu bawa ilmu, akan kutimbang nanti. Akan aku hujah. Sebagaimana kamu berilmu. Nah, jangan kau bawa amal, akan kutimbang. Jangan kau bawa salat, akan kutanya, dia bilang. Tapi datanglah dengan aku, maka itu urusanku. Ini yang disebut la ilaha illallah miftahul jannah. Inilah dia. Iya. Kuncinya Kalau sudah di situ. Ya Allah sendiri. Kalau turun apakah ada batasnya di titik mana? Naik pun ada batasnya di titik mana, saudaraku tabe? Ya. Kalau turun napas maksudnya ya. Ya, yang di dalam. Ada kan naik, ada turun, ada masuk, ada keluar. Yang sekarang yang saya pertanyakan yang naik turun. Di dasar nggak ada naik turun. Di dasar nggak ada naik turun. Betul, enggak apa-apa. Betul. Dia berada di tidak titik dikenal bayar. saja tetap naik turun Bang. Tidak dikenal juga tetap naik turun. Betul. Tidak dikenal tetap juga keluar masuk. Cuma kenapa harus ada itu? Kita kenal Itu supaya berbeda bunyinya- napas kucing dengan napas Itu manusia. bunyinya begini. Itu bunyinya ih. Bunyi kalau dibunyi Di mana saja itu? Masih Nanti kedengaran. larinya keempat di situ Bang. Banyak itu. Itu empat nanti. Nah, ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam nasut, ada alam lahut. Kalau itu keluar masuk, ditarekat. kalau keluar masuk bunyinya hu. Tetapi yang naik turun Ya, bagaimana? kan sudah tadi saya bahas itu tadi. Kan sudah Ya. itu. Yang naik turun bunyinya ya sudah tadi. apa tadi? AI apa? Sudah enggak di situ Bang, makanya saya bilang kalau sudah dia bunyinya, berkali langsung kalau bilang dibunyikan la ilaha begini. illallah, tidak ada Tuhan selain Allah sudah itu. Sudah dirangkul di la ilaha illallah. ihdinas siratal ihdinas siratal. Ya kalau kita kembangkan kepada puji memuji, tapi intinya di sana orang yang dianugerahi nikmat itulah jalan yang lurus. Nah, kan habisnya di nikmat itu. Ada di situ surah Al-Fatihah kan? Berarti kembali lagi ke Umpamanya gini. Nah, Kembali misalnya ke gini ya. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kalau kamu ingin bertawakal kepadaku, maka sebutlah namaku. Mana nama Allah itu? Bukan yang disebut. Gerak-gerik suara yang bersuara ini. Yang dikehendak itulah dengan nama. Bukan Allahnya itu nama. Nah, bukan seperti itu gitu. Nah, Rasa itu. nah bukan. Nah, jadinya kelakuan itulah yang disebut nama. Yang disebut dengan nama asma, yang disebut dengan apa ya? Dikehendaki, menghendaki. Nah, maka iradat namanya kan, kalau pada Allah, kalau pada manusia itu namanya kan muridun itu. Nah, seperti itu bang. Nah, seperti itu semuanya. Udah selesai di situ. Jadi sudah tidak. Nah, makanya ada 2 kali tarikan, 3 kali tarikan, 4 kali tarikan napas. Kalau kita ambil ke situ bang, kalau kita ngulang tarekat gitu loh. Nah, tapi kalau marifat 1 kali pak, dari bawah pusat set naik. Dia ubun-ubun, membungkus naga lagi. Itu maksud saya. Itu 1 kali pusat itu. sampai ubun-ubun itu kan 7 Langsung. latifah. 7 latifah ke atas. Ya, sudah langsung ke atas itu, ke hu itu. Mana dia? Itu di alamnya tan napas itu, di otak kecil itu, tempat titik pak di situ. Nah, nanti nyata itu dibungkus ini, raga ini. Dibungkus oleh insan kamilnya. Itu adalah ilmunya Zidin Ali itu. Arab tu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku, aku berbuat dengan Tuhanku di situ. Nah, aku tidak akan menyembah Tuhan kalau aku tidak melihat. Di situ maksudnya. Oke, saudara. Sudah selesai. Betul, saya sudah paham. Apakah ada dampak pada lahiriah ini berupa cahaya, berupa nur, berupa apa begitu pada saat kita mengenali seperti ini? Nah, seperti itu saudara. Nanti orang lain yang melihat itu bang. Itu maksud saya. Orang lain yang melihat. Artinya orang lain akan orang lain yang melihat. Walaupun kita tidak boleh. Artinya bisa dia lihat cahaya itu di mana. Ya, bisa di keningnya dia itu dilihat. Itu yang banyak yang datang kepada kita nggak saya. tahu diri, tapi orang lain yang melihat. Dia Kadang ada di dadanya. Di antara 2 kening. Kalau kita tidak bisa kita lihat, tapi orang lain yang bisa melihat. Itu pun orang itu yang dikehendaki oleh Allah sangat beruntung itu. Itu sudah merupakan dia itu harus, artinya dia itu umpamanya ini abang Rahman. Dilihat nur pada kening bapak ya sama bang Suryadi. Itu petunjuk bagi Suryadi dari Allah. Maka bang Suryadi harus berguru kepada bang Rahman gitu loh. Sudah isyarat kepada dari Allah itu untuk bang Suryadi. Artinya pergilah bertanya di sana, berguru di bang Rahman. Karena sudah diperlihatkan gitu loh. Nah kalau dia hindari, tidak mau diabaikan, tidak akan datang lagi nanti. Ya, keberuntungan itu hati-hati di situ. Orang lain yang melihatnya. Tidak mengenal diri, kalau tidak datang-datang sendiri tidak akan dapat. Betul. Dia harus sendiri yang datang. Ya. Harus sendiri. Ini perjalanannya bayan, artinya sendiri, dijalankan sendiri. Naik bang Al-Baka. Itu Ganepi ada Al-Baka di bawah itu. Siap, gerak. Pak Patwa turun. Ini ada kursi di situ kan. Semuanya itu masih ada 2 kursi. Siap, gerak. Oh, yang turun siapa? Ini Bunda saya nyimak ini. Saya ada telepon masuk. Ya. Abi disuruh naik. Ini secara lurus ini bang semuanya. Ya, sudah saya tidak ada bahasa di luar, di bawah. Enggak perlu bahasa titik bak, ini lagi sudah enggak perlu karena sudah nyata menjadi badan, menjadi nyawa, menjadi roh, menjadi rasa, sudah menjadi nafas, sudah semuanya. Bang Rismi. Bang Rismi. Mencari unsur. Ya. Sebenarnya masih perlu kita titibak Bang Rismi. Karena ada Kak Nepi itu kan titibak itu. Ya. Ya betul. Ya saya gila. Ya di tempat-tempat bang. Lanjut. Ginilah saya itu bang. Lama ini. Nggak ada bengkok-bengkok saya bang. Maka jarang tidak dibantahkan. Jarang memahami. Saya kadang dibantah itu. Guru mah paham. Jadi saya tidak mau tahu mau dibantah mau diapa, bukan prinsip lagi itu bang. Tidak mau minggir kemana kok, dia punya Allah, dia punya bumi, mau kemana, mau berpijak di mana, dia yang punya, aku udah mengikuti. Iya, mantap. Assalamualaikum Rasmidin, guru. Waalaikumsalam bang Bako. Ini tidak rusak ini kalau kita lihat dari namanya ini.
Ini abang Darusa ini, abang kekal ini. Aku Seru namanya ini. Aku nggak kenal nama, kenal suara. Iya. Kalau kenal nama itu penipu, kalau suara nggak bisa ditipu. Nah itulah saya sering Pak, saya katakan sahabat-sahabat, pamanda Nama bermacam-macam nama. Ya. Nah, maka sering dengan singkat saya itu mengatakan tiada banayanullah, tidak ada resmi hati. Loh kan itu bicara. Nah inilah penghalang mereka. Seharusnya mereka jangan bantah, harus mereka berpikir kenapa bayanullah seperti ini ya? Ada apa di sana? Kalau mau menerima gitu loh. Tapi ini selalu membantah, tidak menerima, ya kapan dapatnya gitu loh. Ya jadilah bantah membantah gitu ya, enggak nyambung-nyambung, enggak nyampe-nyampe. Bilangin wadahnya biar gede gitu apa? Wadahnya Itu biar gede, biar sebenar-benarnya. kuat. Memang menerima ini sulit bang. Kadang menerima ecek-ecekan hanya sekedar tahu. Nah akan buyar nanti begitu kita pergi dia. Karena tidak masuk ke hati gitu loh. Tidak masuk ke nurani di situ. Ya masuk. Tapi betul-betul ingin mengenalkan atau ingin mengamalkan, betul-betul untuk menjadi ketiadaan pada diri, hanya ada yang Allah, yang ada hanya Allah, insya Allah gitu loh bang. Insya Allah. Nanti akan kelihatan nanti mana yang sesungguhnya akan menerpa di situ. Mana yang pasukan pergi sendiri dia tanpa disuruh pergi gitu loh. Datang dia serat. Nah karena ini pengkajian bahasa Arab ini yang banyak membingungkan, membangongkan itu. Nah, Iya. kenapa enggak mau dikatakan langsung lah? Arab bisa, kalau saya nggak sekolah Arab nggak bisa. Iya. Jadi langsung aja, seret. Ya lurus gitu loh. Nah dari syahadat ini paling cepat. Barang siapa yang ingin cepat sampai, coba kaji saja syahadat ini. Insya Allah cepat kalau ke syahadat. Betul Pak, karena di situ saksi bersaksi menyaksikan, dirasakan, dilakukan, dilaksanakan gitu loh. 1 detik sampai 1 detik. Iya, tak. Nah di situ dia. Nah kalau udah Kalau di saya situ ya. sederhanakan begini, Bang Nur. Ya. Kalau saya sederhanakan bahasanya yang dari tadi, itu sebetulnya itu bahasa titik itu, ilmu titik. Tapi kalau alif tanpa titik, itu harus alif tanpa titik. Iya. Nah, Betul bang. Mantap itu bang. Betul. Ya dari segi mana dia memahami masuk semuanya, karena itu pas gitu loh bang. Pas di mana saja. Ya di aqua nanti berbentuk aqua dia kan begitu. Yang penting 1 channel. Nah kalau kita ambil dari istilah gini sahabat, siapa saya ini? Ini kita mau cari-cari kenal diri gitu loh. Kalau 1 Misalnya channel. ini, misalnya lah. Nah, contoh. Oh, kalau saya wujudnya botol. Nah, ya. Apakah botol yang berwujud bentuk atau kaca yang bernama botol ini? Atau kaca yang berwujud bentuk Itu botol? dia tuh. Kan begitu. Bayakan Ya, apa? kiasnya ini. Botol, ya kan, berzikir kaca. Nah, udah paham itu Bang Patwa. Iya. Ketika sudah hancur botolnya, maka yang nampak kaca. Oh, kasihan ya. Saya bilang, Ah. banyak botol berzikir kaca, banyak kaca berzikir botol. Itu namanya hancur lebur. Nah, berarti maksudnya zat sifat asma apal sudah nyata menjadi pernyataan perbuatan hamba di sini. Nah, udah pas sudah di situ. Maka Tanya. ketika mengatakan Allah, nah udah tahu memang udah paham Allah aja. Jadi tidak ngelantur kemana-mana. Ini Allahu Akbar. Nanti hatinya sana ke Malaysia gitu loh. Karena jiwanya agen tayangan. Nah maka kita harus sirkan kalau bahasa Arabnya. Artinya harus kita ikut sertakan nafas keluar masuk turun naik di situ. Nah, itu perbuatan jiwa itu. Kalau enggak seperti itu tadi jiwa akan ditanya nanti. Tidak bisa dipanggil dengan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, amarah jadinya. Maka jiwa ini berbaur sekali dengan nafs dia.
nupus tanapas ampas karena ampus wapi ampusikum apalah toba sirum di situ. Di dalam diri kamu mengapa kamu tidak memperhatikan? Nah, atau di luar diri tanda kebesaran. Ya ini. Makanya Keluar masuk ini sebagai wujudnya Allah. Jadi orang gila mah ada yang nanya-nanya. Iya. Jalan kemana ke kelayapan dengan yang nanya orang gila mah. Lagi-lagi Ya, orang gila mah ngelayap kemana yang nanya. Malu yang nanya. Merinding saya kalau udah sini kajiannya Bang. Dari telapak kaki sampai lanjut nih bulu betis saya ini ada kayak jarum ini. Kalau ke situ. Allahu Akbar. Itu jiwa udah menerima itu Bang. Dinding buluku buluku. Ya itu ya. Maka duduknya sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah. Kenapa Bang Rasmidi? Kenapa? Kau telanjangi diriku. Rasmidi, kau telanjangi diriku. Apa katanya supaya aku lebih dikenal katanya Allah itu. Maka aku harus nyatakan diriku dia bilang. Orang gila mah ditelanjangin dia marah. Telanjangi. La ilaha illallah subhanallah. Kasihan soalnya yang tua-tua kalau kita kasih pengenalan nanti bingung yang mana saya pakai ini, itu saya dengar bagus, itu saya dengar bagus, nggak ada yang nggak bagus kan? Karena ada di sini murid saya itu Bang, sampai dia kaca itu lemari dia pukul, dia hajar deh, tar, mana saya ini dia bilang, saya dengar guru saya itu bagus, mana ada bagus, tapi mana saya ini dia bilang, nah itu, makanya kita kasih lurus itu. Kalau kita kasih lurus tidak berbahaya. Karena tidak bingung dia. Flat langsung. Iya. Seperti itu. Ya kalau udah sesuai ranahnya nggak bingung dia. Iya. Ya kalau diistilah-istilahkan mana? Paham di situ, tidak akan paham. Iya. Makanya kita kasih dengan Tidak ada ranah. saya. Nah, adanya dan tiada sayanya di mana? Nyata di Al-Insan telah datang pada manusia ketika itu suatu masa belum disebut. Artinya kata suatu masa kapanpun sebelum dia nampak pun dia tidak akan disebut. Karena tidak ada rupa dia. Yang ada hanya Allah gitu loh. Gimana? Ya. Ini nyata di Al-Insan. Ya. Memang akhirnya mah di Al-Insan. iya. Depannya Iya, betul, iya. Iya. Ya. Nah, artinya adanya kita itu di insan. Nah, insan itu Muhammad. Disitulah kita tiada maksudnya. Di situ Makanya kita kalau sudah di ditiadakan. situ maka sudah tidak berlaku paham lagi. Iya. Iya ya. Sudah tidak perlu ini dan itu. Iya, udah Maka iya. dia sadar sesadar-sadarnya di situ. Tinggi kesadarannya. Dia malu kepada Allah. Mau berbuat apapun malu di situ. Bukan malah bebas ingin itu dan itu. Tidak. Terkecuali, makanya kita nggak bisa salahkan orang yang tidak paham itu Bang. Nah itu kan bentuk diri saya yang belum paham dahulu lah. Itu saya analogikan seperti itu kalau saya Bang. Karena dulu saya kalau belum paham ngeyel. Wah dah. Kamu bilang tidak ada kan itu nyata ngomong. Nah makanya tidak mau saya jelaskan. Nah karena pada masa itu dalam belum paham. Walaupun emas Bang dikasih tahu kalau dalam keadaan panik tidak akan masuk gitu loh. Tidak akan masuk, maka biarkan dulu. Ini namanya Sebelum bayangan biasa nggak lusa itu. paham. Bayangan nggak paham, yang nyata yang paham mah. Tidak akan paham. Ya kita wujudnya Muhammad kan. Nah Muhammad itu kan wujudnya Allah. Bukan kita mengaku Allah. Di situ kita ada, di situ kita tiada. Iya enggak? Iya. Ini real ini mengenal syahadat ini. Bukan bengkok-bengkok Bang. Lurus. Tapi nggak tahu kalau dibengkok-bengkokkan. Ya Allah walam bisawab. Gitu Bang. Nggak tahu saya kenapa dibengkokkan barang yang sudah lurus gitu loh. Itu namanya masuk ranah pikir. Bayangan mah kacau. Nggak masuk akal.